Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur Firmansyah dengan NIM 13 12 300 203. Di sini saya mau menerangkan tentang kantor kami yang bernama Zenly & Partner. Zenly & Partner dalam bahasa Arab yaitu keunggulan. Secara filosofi menandakan bahwa kantor hukum ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan semata, tetapi pada proses hukum yang elegan serta solusi yang berintegritas. Pendirinya ialah Firman serta berperan rekan advokat yang bergabung dan sepakat menggunakan nama Zenly & Partner. Untuk visi misi kantor kami ialah menjadi mitra terpercaya dalam perjuangan hukum pidana yang menegakkan hukum keadilan dengan ketangguhan profesional. Untuk dan komitmen pada hak asasi manusia. Untuk misinya sendiri itu ada 3, yaitu pertama memberikan pembelaan dan pendampingan hukum yang kreatif, tajam dan berprinsip. Untuk nomor 2 menempatkan klien sebagai mitra utama dalam setiap tahap proses hukum. Nomor 3 memperjuangkan keadilan prosedural dan substansif serta menjaga martabat klien di tengah proses hukum. Untuk struktur kantor kami atau bisa disebut tugas organisasi, kita itu ada yang namanya managing partner. Untuk managing partner sendiri itu ada Muhammad Maskur Firmansyah SHMH. Untuk senior associate itu ditempati oleh Izafi Ramadan SHMH. Untuk associate-nya itu sendiri ditempati oleh Abu Putra Alungga SHMH. Untuk junior associate ditempati oleh Niko Julan SHMH. Untuk paralegal ditempati oleh Bayu Aga Prasetyo SHMH. Dan diampun oleh dosen kami yang bernama Prof. SHMH. Untuk area praktek kantor hukum kami, Zenly & Partner menawarkan pendampingan hukum pidana yang cepat, profesional dan dapat diandalkan sejak detik pertama Anda berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kami memastikan setiap hak Anda terlindungi, menyusun strategi pembelaan yang kuat, dan mewakili Anda secara maksimal di kepolisian maupun di pengadilan. Kantor hukum kami ini berfungsi pada perkara pidana, mulai dari kasus umum, narkotika, korupsi hingga cybercrime, sehingga setiap langkah kami diarahkan untuk memberikan hasil terbaik bagi klien kami. Jika Anda membutuhkan pembelaan hukum yang tegas, rahasia dan berpihak pada kepentingan Anda, Zenly & Partner adalah tempat yang tepat bagi klien Anda. Terima kasih. Terkait strategi branding dan market positioning. Positioning Zenly & Partner Criminal Defense Only, fokus sebagai kantor hukum yang murni menangani pidana sehingga lebih terpercaya daripada kantor hukum umum yang lain. Target market kita terlapor, tersangka, terdakwa, kemudian korban tindak pidana, perusahaan, corporate crime, keluarga klien yang memerlukan pendampingan intensif. Kemudian ada branding approach, edukasi publik melalui konten hukum pidana di media sosial, membuka konsultasi awal gratis untuk kasus tertentu, membuat seri video edukatif, kenali hak Anda saat periksa polisi. Tema kami yang kami angkat yaitu tema yang yaitu spesialisasi litigasi pidana. Jadi hanya menerima masalah atau sengketa pidana ya. Pengertian spesialisasi litigasi pidana merujuk pada fokus profesi advokat yang secara eksklusif menangani perkara-perkara pidana saja, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan maupun upaya hukum luar biasa. Spesialisasi ini menuntut kompetensi substantif, keterampilan litigasi di pengadilan, serta pemahaman mendalam mengenai teknik pembelaan dan strategi penanganan perkara pidana. Ruang lingkup kami meliputi 1. Pendampingan pidana tahap penyelidikan dan penyidikan,
Pada tahap awal ini, advokat berperan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum berjalan sesuai asas due process of law. 2. Pembelaan dalam persidangan perkara pidana. Tahap ini merupakan inti dari litigasi pidana. Advokat menyiapkan pembelaan atau pledoi, menguji keabsahan dakwaan, menilai kekuatan pembuktian, menghadirkan saksi yang meringankan, hingga melakukan kontra argumen terhadap tuntutan jaksa. Kemampuan retorika forensik dan interpretasi norma menjadi sangat penting di sini. Sistem manajemen kasus manajemen sistem, yaitu nama lainnya ya, nama kasusnya. Bacaan kasus dan kronologi, mencatat status tanggal waktu, deadlines, dan progres kasus secara otomatis, termasuk pengingat otomatis untuk sidang atau filing, sehingga tim hukum menghindari keterlambatan dan meningkatkan produktivitas. Penyimpanan aman dokumen hukum seperti petisi, catatan saksi, dan putusan dengan pencarian cepat, integrasi dengan DMS atau dokumen manajemen sistem, serta pembaruan real time untuk kolaborasi tim. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan sistem manajemen kasus dari law firm kami, yaitu pelacakan kasus dan kronologi, mencatat status, tenggat waktu, dan progres kasus secara otomatis, termasuk pengingat otomatis untuk sidang atau filing, sehingga tim hukum menghindari keterlambatan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian dalam penyimpanan aman, dokumen hukum seperti petisi, catatan saksi, dan putusan dengan pencarian cepat, integrasi dengan DMS, Document Management System, serta pembaruan real time untuk kolaborasi tim. CMS sendiri mengoptimalisasi tugas administratif seperti penagihan, time tracking, dan pelaporan metrik, memungkinkan pengacara fokus pada riset hukum dan negosiasi. Kemudian dalam manajemen keuangan, di kantor law firm kami, strategi utamanya adalah menjaga likuiditas dengan siklus masuk keluar ketat, percepat inflow via penagihan cepat, dan diskon early payment, tunda outflow dengan negosiasi vendor, serta pantauan mingguan dengan saldo bank untuk hindari kekurangan. Kemudian dengan alokasi pendapatan juga untuk operasional langsung, pajak dan modal usaha, untuk membangun buffer dari retainer fee stabil menggunakan teknologi seperti AC Pro untuk rekonsiliasi otomatis dan prediksi cash flow. Selanjutnya dengan hubungan klien, di sini kantor law firm kami melakukan akuisisi klien dengan strategi pemasaran mencakup konten marketing seperti artikel, di antaranya yaitu hukum online, CEO website firma, dan iklan target di LinkedIn atau Google Ads untuk menarik prospek korporat atau individu yang mencari spesialisasi litigasi serta hukum bisnis. Komunikasi rutin via portal klien untuk kasus seperti real time, pengelolaan ekspektasi melalui skop kerja jelas di awal kontrak, serta follow up pasca kasus untuk retensi, sehingga kantor law firm kami bisa untuk memberikan komitmen antara firma dengan klien dan menimbulkan efek umpan balik dari klien melalui rating dan kepuasan pelayanan. Kemudian dalam poin pengembangan profesionalitas dan pelatihan, di sini law firm kami menawarkan beberapa poin. Yang pertama adalah program pelatihan berkelanjutan yang sistematis untuk seluruh anggota tim, termasuk pengacara dan staf pendukung. Yang kedua, berfokus pada peningkatan keahlian hukum mendalam, keterampilan komunikasi teknologi hukum, termasuk dalam legal tech dan etika profesi yang dimana dikhususkan ke dalam hukum pidana. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan internal seperti workshop dan seminar, dan eksternal seperti konferensi khusus profesional untuk update terhadap regulasi dan praktik terbaru. Selanjutnya adalah mentoring dan coach oleh senior dan ahli hukum untuk transfer ilmu dan pengembangan karir. Poin selanjutnya mengenai evaluasi berkala dengan efektivitas pelatihan melalui feedback serta dan pengukuran kinerja kerja pasca pelatihan. Selanjutnya mengenai investasi pelatihan sebagai strategi peningkatan kualitas layanan klien dan daya saing firma, dan poin terakhir mengenai penyusunan roadmap pengembangan kompetensi individu dan tim yang terintegrasi ke dalam rencana bisnis kantor kami. Berikutnya mungkin akan disampaikan dengan mengenai poin teknologi dan inovasi oleh rekan kami di kantor laku. Yang sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Julian Pratama Putra dengan NIM 131230011. Saya di sini akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya
bisa dipresentasikan oleh teman kelompok saya, yaitu tentang teknologi dan inovasi. Selanjutnya tentang tantangan dan peluang membangun kantor hukum baru. Nah, jadi untuk masuk ke teknologi dan inovasi, infrastruktur teknologi sendiri menggunakan legal tech yang meliputi perangkat lunak manajemen kasus atau CMS untuk mengelola jalannya kasus secara terintegrasi. Aplikasi penelitian hukum digital yang mempercepat akses data hukum terbaru serta teknologi e-discovery yang membantu proses pengumpulan data analisis bukti digital dengan cepat dan akurat. Dan juga untuk keamanan data melibatkan protokol keamanan cyber yang ketat seperti enkripsi data, autentifikasi multifaktor (MFA), firewall, serta audit akses untuk melindungi informasi klien dan data internal kantor dan risiko kebocoran atau serangan cyber. Nah, sini masuk tantangan dan peluang. Nah, jelas tantangan untuk mendirikan kantor baru menimbulkan persaingan yang berat dan tuntutan efisiensi tinggi untuk membangun komitmen, branding, serta pelayanan kepada klien. Adaptasi teknologi yang cepat dan kebutuhan sumber daya manusia terampil dalam teknologi terbaru menjadi kendala implementasi bagi kantor hukum baru, serta regulasi yang terus berubah dan ketatnya etika profesi mengharuskan manajemen compliance agar menghindari sanksi dan rusaknya reputasi. Nah, meskipun begitu, tantangan dalam membuat kantor hukum baru cukup banyak, tetapi peluang yang terlihat juga cukup besar seperti pasar baru di korporasi dan startup, komitmen untuk kemitraan untuk pelayanan holistik, terus efisiensi via sistem manajemen kasus, serta inovasi pemasaran dan pengembangan tim. Itu untuk tantangan dan peluang. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the